Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahaya Fadila dengan NIM 4212501009 tanggal 15 Maret 2026. Saya akan menjelaskan praktikum. Ini soalnya sudah saya buat seperti ini. Begini tampilannya, ada input suhu menggunakan label, ada text box 1, ada group box 1 yang isinya radio button Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ada label 2, ini untuk menamakan output suhunya nanti. Kemudian ada juga label 3. Di sini label 4, di sini saya akan membuat keluaran. Nanti akan muncul di sini. Setelah itu ada group box 2, isinya ada radio button 6, 5, dan 4. Oh ya, saya buat dulu penamaannya. Ini radio button 1, radio button 2, radio button 3, radio button 6, radio button 5, radio button 4. Dan terakhir ada button 2 untuk mengkonversi. Untuk mengkonversinya atau untuk menghitungnya, kita tekan tombol konversi ini. Maka akan keluar codingnya. Jadi, di baris pertama ini ada using static system. Bagian ini sebenarnya adalah library dari Windows Form yang digunakan supaya program bisa memakai komponen tampilan seperti button, text box, label, dan radio button di dalam aplikasi. Kemudian ada namespace latihan 3. Bagian ini digunakan untuk memberi nama ruang program, yaitu latihan 3. Fungsinya supaya kode program lebih terorganisir. Selanjutnya ada public partial class form 1 atau form. Di sini saya membuat kelas utama dari program, yaitu form 1, karena program ini berbentuk aplikasi Windows Form. Maka kelas ini mewarisi dari form, sehingga bisa menampilkan tampilan aplikasi. Kemudian ada bagian public form, terus bawahnya ada initial komponen. Bagian ini adalah konstruktor dari form 1. Fungsi initialize komponen ini digunakan untuk menjalankan semua komponen yang sudah dibuat di tampilan desain seperti text box, label, tombol, dan radio button. Selanjutnya ada event dari tombol konversi, yaitu button klik 2. Kode ini tuh dijalankan ketika tombol konversi ditekan oleh pengguna. Jadi semua proses perhitungan ada di dalam bagian ini. Setelah itu saya membuat variabel seperti ini. Ada input, double input, Celsius sama dengan 0, hasil sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai angka. Variabel input digunakan untuk menyimpan nilai suhu yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel Celsius digunakan untuk menyimpan hasil konversi sementara ke Celsius. Dan variabel hasil akan digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari konversi suhu. Kemudian ada baris input convert to double, text box 1 titik text. Kode ini digunakan untuk mengambil nilai dari text box input yang dimasukkan oleh pengguna. Karena nilai di text box sebenarnya berupa teks, maka saya mengubah convert to double untuk mengubah teks tersebut menjadi menjadi angka supaya bisa dihitung oleh program. Setelah itu, program akan mengecek satuan suhu yang dipilih oleh pengguna menggunakan radio button. Jika radio button 1 dipilih, berarti suhu awalnya adalah Celsius, jadi nilai input langsung digunakan tanpa dihitung kembali. Jika radio button 2 dipilih, berarti suhu awalnya adalah Reaumur, sehingga nilai tersebut akan diubah ke Celsius menggunakan rumus Reaumur dikali 5/4. Jika radio button 3 dipilih, berarti suhu awalnya adalah Fahrenheit, sehingga akan dikonversi ke Celsius menggunakan rumus Fahrenheit, yaitu dikurangi 32 lalu dikali 5/9. Setelah nilai suhu berhasil diubah ke Celsius, program kemudian akan mengecek satuan suhu tujuan. Jika tujuannya adalah Celsius,
maka hasilnya sama dengan nilai Celsius yang sudah dihitung. Jika tujuannya adalah yang dipilih adalah reaumur, maka digunakan rumus Celsius dikali 4/5. Jika tujuannya yang terakhirnya adalah Fahrenheit, maka digunakan rumus Celsius dikali 9/5 lalu ditambah 32. Semua proses perhitungan selesai. Hasilnya akan ditampilkan menggunakan menampilkan kode label 4 titik teks hasil toString. Kode ini digunakan untuk menampilkan hasil konversi pada label output. Karena label hanya bisa menampilkan teks, maka angka hasilnya diubah menjadi teks menggunakan toString. Nah, baik seperti ini hasil dari coding yang saya buat. Kemudian kita akan merunningkan ya. Tunggu sebentar, ini cukup lama. Nah, begini hasilnya. Misal kita buat 100 ya. 100 Celsius sebagai suhu awal, kemudian ke Fahrenheit. Kita pencet tombol konversi, maka hasilnya 212 Fahrenheit. Hasil ini sesuai dengan rumus konversi suhu yang kita pelajari. Sebagai contoh lagi, misal saya memasukkan angka 50. Kemudian saya pilih Celsius ke reaumur. Lalu saya tekan tombol konversi, maka hasilnya adalah 40 reaumur. Dari demo ini bisa dilihat bahwa program dapat melakukan konversi suhu dengan cepat dan otomatis tanpa perlu menghitung secara manual. Baik, begini hasil dari program konversi suhu saya. Selanjutnya saya akan membahas tugas, yaitu membuat aplikasi kalkulator untuk bilangan kompleks. Nah, ada penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, dan ada tombol konversi itu. Baik, sudah saya buat seperti ini. Di sini menggunakan toolbox, yaitu ada label. Ini label. Sebentar. Ini adalah label 1. Terus ada textbox 1, textbox 2, dan J ini adalah label 2, kemudian ada label 3, textbox 3, label 4, textbox 4, ada label 5, terus ada textbox 5, label 6, textbox 6, dan ada group box. Isinya ada radio button 1 yaitu tambah, radio button 2 adalah kali, radio button 3 adalah kurang, radio button 4 adalah bagi, dan ada tombol button 1 yaitu digunakan untuk menghitung. Kita akan memasukkan programnya di dalam ini button 1, kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan program kalkulator bilangan kompleks yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan operasi matematika pada bilangan kompleks, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan adanya program ini, pengguna bisa menghitung bilangan kompleks dengan lebih mudah tanpa harus menghitung secara manual. Sebelum masuk ke demo programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian coding. Di bagian paling atas ini, terdapat namespace. Tugas 3, namespace ini berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan kode program sehingga kode yang kita buat lebih terorganisir dan tidak bercampur dengan program yang lain. Kemudian di bawahnya terdapat ada class form 1 yang merupakan form utama dari aplikasi. Kelas ini berfungsi untuk menampilkan tampilan program yang berisi berbagai komponen seperti textbox, radio button, dan button. Selanjutnya terdapat konstruktor dari form 1, yaitu bagian yang berisi fungsi
initialis komponen. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan semua komponen yang sudah dibuat pada tampilan desain seperti text box, tombol, label, dan radio button yang ada di form aplikasi. Kemudian ada bagian penting yaitu event. Ketika button 1 diklik, kode yang ada di dalam bagian ini akan dijalankan setiap kali pengguna menekan tombol hitung pada program. Di dalam event ini, saya membuat beberapa variabel bertipe double, yaitu A, B, C, dan D. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai dari dua bilangan kompleks yang dimasukkan oleh pengguna, di mana nilai A digunakan untuk menyimpan bagian real dari bilangan kompleks pertama. B digunakan untuk menyimpan bagian imajiner dari bilangan kompleks pertama. C digunakan untuk menyimpan bagian real dari bilangan kompleks kedua. Dan D digunakan untuk menyimpan bagian imajiner dari bilangan kompleks kedua. Kemudian saya membuat dua variabel tambahan, yaitu real dan imajiner. Variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi bilangan kompleks yang dihitung oleh program. Setelah variabel dibuat, program akan mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna dari text box. Nilai tersebut diambil menggunakan convert to double karena nilai yang ada di text box awalnya berupa teks. Dengan menggunakan fungsi ini, nilai tersebut akan diubah menjadi angka sehingga bisa digunakan dalam proses perhitungan. Setelah semua input berhasil diambil, program kemudian akan mengecek operasi apa yang dipilih oleh pengguna melalui radio button. Jika pengguna menggunakan radio button tambah ini, maka program akan melakukan penjumlahan bilangan kompleks dengan rumus bagian real ditambah dengan bagian real dan bagian imajiner ditambah dengan bagian imajiner. Jika pengguna memilih radio button kurang, maka program akan melakukan program bilangan kompleks, yaitu bagian real dikurangi dengan bagian real dan bagian imajiner dikurangi dengan bagian imajiner. Jika pengguna memilih radio button kali, maka program akan melakukan perkalian bilangan kompleks dengan menggunakan rumus di bawah ini. Sedangkan jika pengguna memilih radio button bagi, maka program akan melakukan pembagian bilangan kompleks menggunakan rumus seperti di bawah ini. Setelah proses perhitungan selesai dilakukan, program hasilnya akan ditampilkan pada text output, yaitu text box 5 untuk bagian real dan text box 6 di bagian imajiner. Nilai tersebut ditampilkan menggunakan fungsi toString, karena text box hanya dapat menampilkan data dalam bentuk teks. Oke, sekarang kita coba running ya. Sebelumnya ini program saya. Dan kita akan running. Ini memakan waktu sebentar. Nah, misal saya masukin pertama tuh bilangan pertama 10 plus J5. Bilangan keduanya berapa ya? 3 plus J2. Kita menekan tombol operasi hitung. Maka hasilnya 13 ditambah J7. Begitu juga dengan kali, begitu juga dengan kurang, begitu juga dengan bagi. Dari contoh demo ini dapat dilihat bahwa program dapat melakukan perhitungan bilangan kompleks secara otomatis dan dengan cepat dan akurat. Jadi ini membantu kita dalam proses perhitungan bilangan kompleks. Seperti ini tampilannya. Kita coba contoh lainnya. Misal 5 J5 tambah 2 J2 sama tambah. Nah, seperti ini. Kalau ditambah, kalau dikali, kalau dikurang, dan kalau dibagi.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.